Video acara family gathering produk kosmetik di salah satu hotel. Video kerumunan orang yang mengabaikan protokol kesehatan tersebut direkam oleh seorang warga yang berada di lokasi acara. Dalam rekaman tersebut terlihat kerumunan warga yang didominasi. Halo, perkenalkan nama saya Bella Kristina dari 11 IPA 2, nomor absen 5. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat-Nya lah pada pagi yang cerah ini, kita bisa berkumpul untuk saling belajar dari kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara sepatah dua patah walaupun hanya secara online. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyinggung salah satu masalah yang sering kita temui di kondisi saat ini, yaitu melemahnya penerapan protokol kesehatan. Dan juga izinkan saya untuk memberikan ceramah dengan judul pentingnya penerapan prokes di tengah pandemi COVID-19. Penerapan prokes protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 perlu digalakkan. Penerapan ini merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang harus dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Kini, penerapan prokes ramai diperbincangkan masyarakat di berbagai media sosial, mulai dari WA, Instagram, Facebook, Twitter, hingga lainnya. Coba kita lihat, di luar sana masih terdapat beberapa orang yang lebih mementingkan diri sendiri untuk menggosip di tempat tertentu tanpa mematuhi protokol kesehatan. Nah, dari kasus tersebut, apakah berpengaruh terhadap keadaan Indonesia saat ini? Ya, tentu saja, hal ini justru yang memicu terjadinya peningkatan kasus penyebaran virus corona setiap harinya. Walaupun penerapan prokes merupakan cara penangkal virus secara sederhana, tetapi penerapan prokes tidak boleh kita abaikan. Sebenarnya, penerapan prokes itu tidak dibatasi dengan usia atau besar kecilnya seseorang, melainkan berlaku untuk semua kalangan masyarakat. Mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menolak prokes. Sebagai contoh, jika ada satu orang saja yang tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, atau bahkan tidak menjaga jarak ketika berada di luar rumah, sedangkan dia bertemu dengan banyak orang, apakah penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa menurun? Tentunya tidak. Nah, dari sinilah kita bisa membuktikan dan menyimpulkan bahwa tinggi rendahnya kasus penyebaran COVID-19 sangat bergantung terhadap sikap dan perilaku diri kita sendiri. Apa saja sih penyebab prokes itu penting untuk dilakukan? Ya, tentu saja penyebab penerapan prokes penting untuk dilakukan saat ini adalah karena penerapan prokes menjadi peran utama dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Dulu sebelum pandemi datang, mungkin akan terlihat aneh jika di antara kita ada seseorang yang menaati prokes. Namun pada kenyataannya, kondisi saat ini justru berbanding terbalik dari keadaan sebelumnya, di mana akan terlihat aneh jika ada seseorang di antara kita yang tidak menerapkan prokes. Memang, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dari kehidupan normal kita, mulai dari kebiasaan melakukan komunikasi, kebiasaan berinteraksi, kebiasaan dalam menjaga kesehatan, termasuk kebiasaan dalam menaati prokes. Faktanya, di situasi ini kita telah melakukan aktivitas dari kehidupan yang kita anggap normal menjadi tidak normal. Begitupun sebaliknya. Nah, hal ini akan terus berlangsung selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Berkaitan dengan prokes, menurut saya pribadi, kebiasaan 3M
merupakan cara yang paling efektif dan praktis dalam menangkal penyebaran virus corona. Kebiasaan tersebut meliputi kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan memakai masker, dan kebiasaan untuk menjaga jarak. Di kondisi seperti ini, kita perlu mengubah mindset atau pola pikir kita dan mulai membiasakan diri untuk menaati peraturan pemerintah. Kita tidak boleh mengeluh dan berputus asa terkait keputusan pemerintah. Menurut saya pribadi, pemerintah sudah jauh lebih mengerti apa yang terbaik untuk negara kita, dan tugas kita hanyalah percaya akan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Sejujurnya, penerapan prokes ini tidak merugikan untuk kita, melainkan memberikan hikmah dan pelajaran bagi kehidupan kita kelak. Penerapan prokes tidak hanya memberikan dampak bagi diri kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak bagi orang lain. Selain melindungi diri dari virus COVID-19, penerapan prokes juga dipercaya dapat menunjang dan mengubah pola diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, pribadi yang lebih kuat, dan pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi tantangan. Singkatnya, jika kita menaati prokes, maka tidak hanya diri kita saja yang terlindungi, melainkan juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Hal inilah yang menjadi dasar akan pentingnya penerapan prokes di tengah pandemi COVID-19. Di masa ini, kesadaran untuk menerapkan prokes perlu kita tanamkan. Sebagai generasi muda yang baik, kita perlu memberikan contoh kepada anak muda lainnya agar selalu menaati protokol kesehatan dengan membiasakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dimanapun kita berada, prokes harus tetap menjadi prioritas bagi diri kita. Tanpa kita sadari bahwa secara tidak langsung penerapan prokes memiliki berbagai manfaat yang sebelumnya belum kita rasakan. Penerapan prokes sebenarnya tidaklah sulit, dan kita tidak perlu susah payah mengeluarkan biaya yang besar untuk menaati prokes. Namun, dengan cara yang sederhana dan praktis, serta didasari dengan sikap sabar dan tabah, kita sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan sikap sabar dan tabah dalam menaati prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan cara demikian, kita bisa melindungi diri kita sendiri dan orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita. Demikian ceramah dari saya, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Apabila ada kata, ucapan, atau tindakan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.